Apakah dari 12 amalan ini ada yang tidak sesuai syariat? Saya mau tanya, satu pun tidak ada. Satu pun semuanya amal mulia. Sedekah mulia apa mboten? Menjenguk orang sakit mulia apa mboten? Mulia kan? Mengusap kepala anak yatim, amalan yang mulia juga, ya kan? Silaturahim, semuanya tidak ada amalan-amalan yang berseberangan dengan syariat. Dan ini adalah tuntunan ulama-ulama usholihin. Maka kemudian akan saya bacakan peristiwa-peristiwa istimewa yang pernah terjadi dari zaman Nabi Adam pada hari Asyura. Ada peristiwa apa aja rupanya sampai sebegitu hebatnya hari Asyura itu di mata ulama, sampai ada amalan-amalan kurang lebih 10 atau 12 tadi. Memangnya ada peristiwa apa pada hari Asyura itu? Warwa Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'am alladzi qablahu. Nah, ini saya urut dulu ya. Di dalam sebuah kitab, yang kitab ini selalu dibaca pada 10 Muharram di Hadramut, di Tarim Hadramut. Ini bacaan qiraatu Asyura. Di situ warwa Abu Qatadah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala shaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'am alladzi qablahu. Meriwayatkan Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, shaumu Asyura yukaffiru dzunubal 'am alladzi qablahu. Puasa Asyura itu bisa melebur dosa 1 tahun yang sebelumnya, sama dengan riwayatnya Imam muttafaqun yang Bukhari Muslim tadi nggih. Kurang lebihnya sama, cuma beda rawinya aja. Kalau tadi Abi Qatadah ya riwayat rawahu Muslim, kalau di sini ini sama Abi Qatadah ya, cuma beda redaksi. Yukaffiru dzunubal 'am alladzi qablahu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis selanjutnya diriwayatkan dari Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha aftarada ala bani Israil shauma yaumin fis sanah wa huwa yaumu Asyura wa huwa al-yaum al-ashir min Muharram fasumuhu wa wassi'u fihi ala iyalikum fa inna man wassa'a fihi ala iyalihi min malihi wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi. Itu ya. Ini dalil puasa pada hari Asyura dan dalil tausiah alal iyal, yaitu hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha iftarada ala bani Israil. Sesungguhnya Allah itu mewajibkan kepada Bani Israil, yaitu pengikutnya Nabi Musa, untuk puasa 1 hari, puasa sehari dalam 1 tahun. Wa huwa yaumu Asyura, yaitu puasa hari Asyura. Apa itu hari Asyura? Wa huwa al-yaum al-ashir min Muharram, yaitu hari ke-10 dari bulan Muharram. Rasulullah mengatakan fasumuhu wa wassi'u fihi ala iyalikum. Maka puasalah kalian semua pada hari Asyura, wa wassi'u fihi ala iyalikum, dan berbuat kelonggaranlah kepada keluarga kalian pada hari Asyura. Fa inna man wassa'a fihi ala iyalihi, karena sesungguhnya orang yang memberikan kelonggaran kepada keluarganya di hari Asyura itu min malihi, dari hartanya, wassa'allahu alaihi sa'ira sanatihi, maka Allah akan melonggarkan rezekinya, urusannya, semuanya sepanjang tahunnya. Itu hadis tentang memberi kelonggaran keluarganya ya. Jadi pada hari Asyura sukanya apa, makan enaknya apa, sukanya biasanya dalam 1 minggu. Kalau hari-hari biasa makanannya standar ya, Asyura dibikin istimewa. Itu namanya memberikan tausiah alal iyal, memberikan kelonggaran kepada keluarga gitu ya. Karena siapa orang memberi kelonggaran pada keluarganya di hari Asyura, maka Allah akan memberikan kelonggaran kepadanya sepanjang tahunnya gitu ya. Fasumuhu fa innahu al-yaum alladzi taballahu fihi ala Adam. Kemudian beliau dalam kitab ini menerangkan fasumuhu fa innahu al-yaum alladzi taballahu fihi ala Adam. Maka puasalah pada hari Asyura, karena ternyata di situ tidak hanya hari istimewa. Hari Asyura di situ adalah hari di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Hari Asyura adalah ternyata hari di mana Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam. Nabi Adam pernah melakukan perkara yang
di mata para nabi dianggap kesalahan, tapi di mata al-abror ya tidak, ya. Mimbabi sayyiatul muqarrabin hasanatul abror, ya, hasanatul abror mimbabi sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikannya al-abror, orang-orang yang baik, orang mukmin yang soleh, itu masih levelnya kalau bagi orang-orang yang muqarrab, yang dekat dengan Allah seperti para nabi, para rasul, para malaikat, itu dianggap sayyiat, kejelekan. Nabi Adam itu pernah makan buah khuldi. Bagi abror, bagi orang-orang soleh dari umatnya Rasulullah maupun umat-umat terdahulu, itu adalah hasanat, kebaikan, karena itu sudah skenario-nya Allah. Tapi bagi mereka al-muqarrabun, orang yang dekat kepada Allah, itu adalah maksiat, sayyiat, keburukan, begitu ya. Nabi Adam pernah melakukan kesalahan, yaitu makan buah khuldi, sehingga menangis, bertaubat, diturunkan dari surga, diturunkan ke bumi, nangis ratusan tahun kan dalam kisah-kisah tafsir itu, sampai bertaubat dan Allah menerima nangisnya karena taubat, dan taubatnya ratusan tahun itu diterima pada 10 Asyura. Itu diantara peristiwa penting, yaitu hari di mana Allah menerima taubatnya Nabiullah Adam. Fa asbaha Sofia, maka setelah diterima taubatnya maka menjadi bersih, menjadi Sofi. Wa rafa'a fi Idris makanan aliyah. Pada hari Asyura juga Nabiullah Idris diangkat ke surganya Allah Subhanahu wa taala, ke tempat yang tinggi, gitu ya. Jadi Nabi Idris itu nabi yang pintar. Iya, nabi yang pintar, cara mono ngakali malaikat. Pengen weruh swarga kaya apa. Mari dilebokne nang swarga, ngangkat sebuah ayat Al-Qur'an, wong sing wis mlebu nang swarga ora bakal metu abadan selawas-lawase. Malaikate dibodoni kaya ngono. Lah aku wis nang swarga, janjine Gusti Allah, dawuhe Gusti Allah, manungsa sinten kemawon nek sing wis mlebu swarga ora bakal metu maneh. Lah aku wis tekan swarga pamit tok ke maneh. Malaikate kena bodoni. Akhirnya Nabiullah Idris diangkat nang posisi sing dhuwur. Nabiullah Idris mlebu swarga sih. Ya. Nabiullah Idris, ya. Al-makanan aliyah. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Pada zaman itu Nabiullah Nuh dakwah ratusan tahun, ya. Hampir 1000 tahun dakwah, 950 tahun kalau nggak salah. Tapi tidak ada yang mengikuti dakwahnya kecuali sedikit. Sampai datang pada hari di mana Allah membinasakan semua orang-orang kafir yang tidak mau ikut dakwahnya Nabi Nuh, yaitu dikirim tufan, banjir bandang, yang memang masih ada perselisihan di antara ulama ahli tafsir, apakah banjir bandang itu seluruh permukaan bumi atau wilayah itu tok. Ala kulli hal, itu banjir bandang yang mana semua manusia pada zaman itu yang tidak mukmin binasa semua, tersisa yang mukmin tok yang bersama perahunya Nabi Nuh. Itu tidak banyak. Nah itu berbulan-bulan lamanya di perahu itu, banjir itu nggak surut-surut. Nah, sampai surutnya pada hari apa perahu tersebut diselamatkan, yaitu bisa surut itu bumi, itu air banjir bandang tersebut tepatnya adalah pada hari Asyura. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Ya, Allah mengeluarkan Nuh dari perahunya, yaitu artinya banjir bandang yang berhari-hari berbulan-bulan tersebut airnya dibikin surut sehingga perahunya bisa menancap atau bisa mendarat di permukaan tanah, di permukaan gunung waktu itu. Itu tepat pada hari Asyura juga. Wa najja Ibrahim minan nar. Allah menyelamatkan Nabiullah Ibrahim ternyata juga pada hari Asyura. Ternyata juga pada hari Asyura. Nabiullah Ibrahim dulu versus Raja Namrud, ya kan? Nah, Raja Namrud ini bikin berhala banyak. Pasukan atau rakyatnya Raja Namrud semuanya disuruh nyembah berhala. Nabiullah Ibrahim ini orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, tentu tidak mau ngikut nyembah berhala. Sampai Nabiullah Ibrahim membinasakan atau menghancurkan semua berhala-berhala mereka, yang disisihkan yang satu tok yang paling gede. Begitu rajanya tahu berhalanya hancur semua, siapa yang menghancurkan?
Yuqalu fata fihi fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ada pemuda yang mereka itu dikenal dengan nama Ibrahim. Oh, itu yang menghancurkan. Coba suruh ke sini, suruh datang. Ditanya sama rajanya, siapa yang melakukan ini? Nabiullah Ibrahim jawabnya, itu yang paling gede yang melakukan. itu yang paling gede. Ini kan kesini gitu. Itu yang paling gede yang melakukan. Itu karena apa? Nabiullah Ibrahim itu sedang menyuruh Raja Namrud itu berpikir, masa kamu menyembah perkara yang tidak bisa ngomong, tidak bisa membela diri, tidak ada manfaat sama sekali, bahkan itu buatan kamu sendiri. Mikir dong, maksudnya Nabi Ibrahim begitu kan? Itu loh yang paling gede. Kampai kan di kalau negara yang paling gede. Iku loh yang paling gede sing ngancur yang cilik-cilik. Maksudnya Nabi Ibrahim begitu. Ibaratnya mikir dong kamu Namrud, masa kamu menyembah perkara yang tidak bisa ngomong, tidak bisa berbuat manfaat, tidak bisa berbuat maldorot, bahkan itu buatan kamu sendiri. Ibarat tak pukul-pukul nggak bisa bales, itu kamu sembah. Nggak mikir dong, kayak gitu. Maksudnya Nabi Ibrahim begitu. Tapi Namrudnya langsung paham, loh bocah wis genah berarti sing lakoni iki. Mosok iku temenan sing lakoni kan paham. Akhirnya disuruh nyalakan api yang sangat besar. Nabiullah Ibrahim dijerumuskan atau dilemparkan ke dalam api tersebut. Itu tugas yang paling berat buat malaikat Jibril. Dari langit yang paling tinggi diperintah oleh Allah untuk turun, harus sudah sampai ke bumi sebelum Nabi Ibrahim jatuh di api. Bayangkan. Itu tugas terberatnya malaikat Jibril. Andai kata malaikat Jibril waktu itu gagal menjalankan tugas itu, bisa digeser dari derajat panglima tertingginya malaikat. Ya, itu. Bayangkan itu dari langit tertinggi harus sudah sampai ke bumi sebelum Nabiullah Ibrahim jatuh ke api. Isi dikongkon, sampaikan kul ya narukuni bardan wasalama. Sampaikan kepada Nabi Ibrahim ucapan itu. Suruh Nabi Ibrahim baca kalimat itu. Begitu jatuh ke bumi syirik, Nabi Ibrahim membaca kalimat ya naru kuni bardan wasalama. Wahai api, jadilah engkau itu adem dan menyejukkan, selamat, memberi keselamatan. Loh, tugas berat, Pak. Jadi setiap jabatan tinggi itu ya tetap ujiannya tinggi, okay? Jabatan dari Allah yang tinggi tetap ujiannya juga tinggi. Itu hari apa Nabi Ibrahim diselamatkan? Pada hari 10 Asyura. Masih ada lagi? Ada lagi. Okay. Wa anzala fi Taurata ala Musa. Pada hari Asyura juga hari ditemurunkannya kitab Taurat kepada Nabi Musa. Nabi Musa dulu disuruh puasa 1 bulan sama Allah Subhanahu wa taala untuk mengambil kitab suci. Bukan kitab suci yang di film-film itu, bukan ya. Lain lagi. Ya. Sama Allah disuruh puasa 30 hari untuk mendapatkan kitab suci Taurat. Ya. Kemudian ternyata genap 30 hari adalah masuk hari Muharram. Rasulullah suruh nambah lagi puasa 10 hari. Nah, makanya ada amalan dianjurkan untuk puasa Muharram dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Karena pas 30 harinya ternyata tanggal 30 Dzulhijjah atau tanggal 1 Muharram, akhirnya Nabi Musa disuruh nambah 10 hari lagi, yaitu tanggal 1 Muharram sampai tanggal 10 Muharram. Begitu genep tanggal 10 Muharram atau Asyura, genep 40 hari. Itulah hari di mana Allah memberikan Nabi Musa kitab Taurat. Posone 40 dino, mari untuk kitab Taurat, pulang umatnya nyembah pedet. Nabi Musa ne jengkel godop mboten ukuran kitabnya dibanting. Pada protol kabeh. Juko yang angel nemen, mulih-mulih umatnya nyembah sapi. Padahal dititip ke kalian Nabi Harun. Tapi Nabi Harun itu tiangnya lembut. Buatan apa jenenge? Maksudnya ya nggak seperti Nabi Musa lah. Cara masyarakat yang ngomong ini ya wis priye maneh gitu. Ya. Kalau Nabi Musa selagi itu maksiat kepada Allah ya apapun resikonya, nggak boleh kalau maksiat kepada Allah. Nyembah pedet maksiat kepada Allah, Nabi Musa nggak bisa mendiamkan begitu aja. Marahnya mboten ukuran. Ternyata itu kisahnya masih panjang. Intinya yang
pada hari itu Nabi Musa mendapatkan kitab Taurat, yaitu tepatnya pada 10 Asyura. Wa fihi akhraja Yusuf minas sijn. Pada hari Asyura juga Nabiullah Yusuf dikeluarkan dari sijen, dari penjara. Dulu Nabi Yusuf itu sangat tampan menawan. Sama Rasulullah taman Rasulullah. Akan tetapi Rasulullah itu ketampanannya dilengkapi dengan haibah wal jalal, sehingga tidak ada orang yang berani menatap wajahnya. Jadi nggak ada yang terfitnah. Kalau ketampanannya Nabi Yusuf itu tidak disertai dengan haibah wal jalal seperti Rasulullah, sehingga banyak perempuan yang berani menatapnya. Nah, karena perempuan berani menatapnya, ketampanannya Nabi Yusuf nisful jamal, ibarat bulan purnama itu separuhnya buat diri sendiri. Kayak apa tampaknya coba? Ya nggak ada. Sampai perempuan-perempuan di Mesir itu mengatakan, in hadza illa malakun karim, ini bukan manusia, ini malaikat dari langit katanya. Ada orang tampaknya seperti itu, Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena Siti Sayyidah Zulaikha itu terpana, dan kemudian waktu itu kisahnya Sayyidah Zulaikha, Nabi Yusuf diundang ke kamarnya, kemudian Nabi Yusuf mau lari keluar, buruan Sayyidah Zulaikha menarik bajunya, akhirnya ketutup pintunya. Begitu sampai ke pintu Nabi Yusuf, di depan pintu ada keluarganya Zulaikha, Sayyidah Zulaikha. Akhirnya kacau kan, Sayyidah Zulaikha nuduh Nabi Yusuf mau berbuat yang tidak baik kepada Sayyidah Zulaikha. Akhirnya Nabi Yusuf mengatakan, enggak, saya tidak seperti itu, ini Sayyidah Zulaikha sendiri yang ingin. Akhirnya dari keluarga mereka ada yang bersaksi, ya udah begini, kalau bajunya yang robek dari punggung, maka yang bohong adalah Sayyidah Zulaikha. Tapi kalau bajunya yang robek adalah yang depan, maka yang bohong adalah Nabiullah Yusuf. Begitu dilihat yang bohong punggungnya, berarti yang bohong, yang robek adalah punggungnya, berarti yang bohong adalah Sayyidah Zulaikha. Tapi tetap Nabiullah Yusuf di penjara antara 7 sampai 10 tahun. Pas dikeluarkannya dari penjara itu, yaitu tepatnya pada hari Asyura. Kayak apa coba? 10 tahun di penjara, Pak. Nabi nggak salah difitnah, kena penjara 10 tahun. Ini loh ujiannya Nabi. Orang yang mampu ujian kedok niki. Ya orang arah kelasnya lah, Pak. Salah mboten kena fitnah di penjara 10 tahun. Ya nek wis ngemek lu durung ngemek. Berarti ora belum penjara 10 tahun ya, tapi diselamatkan oleh Allah setelah 10 tahun. Banyak kisahnya di situ, ketemu 2 orang, yang satu bebas, yang satu dihukum mati. Dan yang bebas tadi sampai akhirnya ketemu raja, ketika rajanya mimpi ketemu 7 sapi gemuk dimakan, ketemu 7 sapi kurus, gemuk dimakan sapi kurus ya gitu ya. Dan kemudian minta tafsirannya. Akhirnya si yang pernah bebas tadi baru ingat Nabiullah Yusuf. Oh alah, 10 tahun baru kelingan. Akhirnya baru dibebaskan. Itu tepatnya adalah pada hari Asyura. Wa akhraja Nuhan wa anzala fihi Taurat wa fihi radda ala Yaqub basarahu. Juga pada hari Asyura ini Allah mengembalikan matanya Nabiullah Yaqub. Nabiullah Yaqub ini abahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ini anak yang paling dicintai Nabi Yaqub. Karena Nabi Yaqub sudah tahu, punya firasat kalau Nabiullah Yusuf ini akan menjadi nabi dan rasul, tidak seperti kakak-kakaknya. Maka dia yang paling dijaga oleh Nabi Yusuf. Ternyata kakak-kakaknya, kasih sayangnya Nabi Yaqub yang kelihatan lebih kepada Nabi Yusuf ini menimbulkan bibit-bibit yang tidak baik buat kakaknya. Kakaknya merasa ngiri. Kata kakaknya, orang tua kita itu paling sayang itu kepada Nabi Yusuf, enggak ke kita. Ayo kita buang aja Nabi Yusuf, katanya begitu. Makanya jenengan semua sebagai seorang tua harus paham ini, Pak. Jangan pernah anak itu dibeda-bedakan. Harus paham betul ini ya. Jangan yang soleh, yang baik, yang nurut jenengan istimewakan, yang enggak malah enggak. Ya malah tambah jadi dia. Kan jenengan pengen semuanya jadi soleh, ya kan? Itu jangan dibeda-bedakan. Nabiullah Yusuf, saudara-saudaranya Nabi Yusuf berniat untuk membunuh Nabi Yusuf itu karena melihat Nabi Yaqub
ibaratnya pilih kasih, lebih penyayang kepada Nabiullah Yusuf ketimbang kakak-kakaknya. Walaupun kakak-kakaknya sendiri juga mereka itu orang-orang soleh, wakilah nabi, wakilah wali. Ya kan, mereka taubat dan diterima taubatnya. Ketika mereka hendak dibunuh, kakaknya yang paling besar ngomong, kalau kamu mau berbuat yang tidak baik kepada Nabi Yusuf, jangan dibunuh. Masukkan saja ke dalam sumur di padang pasir sana, biar nanti diambil sama musafir yang hendak mengambil air. Jadi dia selamat juga, nggak mati. Kata kakaknya begitu. Akhirnya begitu. Diajak main, kakak-kakaknya Nabi Yusuf bilangnya ke Nabi Yusuf, kakak-kakaknya Nabi Yusuf bilangnya ke abahnya Nabi Yakub kalau Nabi Yusuf itu dimakan serigala. Tapi bodoh, bawa baju yang dipoles-polesi darah, tapi bajunya gak robek sama sekali. Nabi Yakub kan ya mikir, mosok iki kelambine Nabi Yusuf darah-darah tok, tapi bajunya gak ono sing suwek sesuwil pun. Ya Nabi Yakub ora percaya sama sekali. Hadza min makrikum, iki wis tipu dayamu kabeh. Wis fasabrun jamil, mongko wis mau njaluk pertolongane marang Gusti Allah. Kayak gitu ya. Akhirnya Nabi Yusuf ketemu sama musafir yang hendak mengambil air. Diangkatlah Nabi Yusuf dari sumur yang neng kono ki, sumur niku Pak. Sumur nek sing jemblung nek kula panjenengan wis genah mati. Sumur iku isine ula gede-gede. Isine kala jengking, isine kelabang, isine warna-warna ora genah rasane. Karena sing dicemplungke Nabi ora ana sing wani demek. Sing cemplung nek kula panjenengan sekali 5 menit. Ya. Entuk jarene kewan-kewan sing nang kono, wah entuk mayoran iki 10 Muharram tausi ahlil iyal. Ono kiriman makanan gratis, engko mayoran kalih kewan-kewan sing nang jero. Begitu Nabi Yusuf nggak ada yang berani menyentuh karena itu nabinya Allah. Ya. Niki itu diangkat dari sumur tersebut, ada orang hendak mengambil air, akhirnya Nabi Yusuf apa jenenge gojekan tambangnya ember tersebut akhirnya sampai keangkat ke permukaan. Wah, di tafsir itu diceritakan itu lubang sumur itu lubangnya nggak luas, lubangnya kecil, tapi di dalamnya luas. Jadi pria menggai nggak mungkin kalau nggak lewat tarikan tambang itu. Wah, gelap gulita. Wah, itu ya. Itu diangkat atau diselamatkan oleh Allah dari apa namanya? Dari apa namanya? Itu Nabi Yusuf ya. Diselamatkan dari penjara pada 10 Muharram. Nah, Nabi Yakub abahnya dikembalikan matanya karena bersedih nangis terus kehilangan Nabi Yusuf, dikembalikan penglihatannya juga pada 10 Muharram. Maaf saya tadi keliru, bukan diangkat dari sumur tersebut. Nabi Yusuf diselamatkan dari penjara oleh Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan yaitu pada 10 Muharram. Nabi Yakub abahnya karena saking sedihnya Nabi Yusuf hilang dari kecil, yang mana itu sudah dapat bisyarah akan menjadi nabi, yaitu dengan mimpinya, ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara li sajidin. Ya wahai abahku, saya melihat 12 bintang, matahari dan rembulan kepadaku itu sujud. Nabi Yakub abahnya paham, oh ini akan jadi nabi. La taksus ru'yak, jangan kau cerita sama siapapun mimpimu itu. Kari-kari gede sidik mati hilang, dibuat kakang-kakangane dhewe goro-goro kakang Nabi Yakub pilih kasih atau kelihatan di dalam ngeman ring Nabi Yusuf. Lah saking sedihnya Nabi Yakub itu menangis sepanjang tahun, kawit nom sampai tua nangis sampai mripate wuto. Begitu hari dipertemukannya Nabi Yakub dengan Nabi Yusuf, setelah Nabi Yusuf menjadi raja atau perdana menteri, Nabi Yusuf mengirim bajunya Nabi Yusuf. Sampaikan baju ini kepada abahku, suruh mengusapkan ke matanya, nanti dia akan melihat. Itu adalah hari Asyura. Itu nggih. Wa fihi kashfu dur'an Ayyub. Nabi Ayyub itu dulu pernah diuji oleh Allah dengan penyakit yang sangat dahsyat. Sampai bojone padha lunga kabeh. Ya, kekayaannya habis sedikit demi sedikit, binatang ternaknya habis, istrinya juga pada lepas satu persatu, tinggal satu tok yang sabar. Nah, itu diangkatnya Nabi Ayyub dari penyakitnya adalah pada 10 Asyura. Allah mendatangkan obatnya pada 10 Asyura. Wa fihi akhraja Yunus min batnil hud.
Pada 10 Asyura juga Allah mengeluarkan Nabiullah Yunus dari perutnya ikan hut, ikan paus yang paling besar di samudera. Jadi kisahnya Nabiullah Yunus itu diutus oleh Allah menjadi nabi di sebuah kaum yang umatnya itu ribuan atau puluhan ribu. Karena umatnya disuruh iman kepada Allah, mereka tidak mau iman. Nabi Yunus bongkok ditinggal lungo. Jadi jadi ustaz aja bongkonan. Jadi, lah iya. Ternyata Nabiullah Yunus pergi meninggalkan kaumnya itu tanpa izinnya Allah. Ya walaupun kamu itu ingkar karena niatnya Nabiullah Yunus ya bener, ini didakwain ente-entean kok. Tak selamat ke ben mlebu swarga kok ngeyel kabeh, angel kabeh. Ya wis lah. Nek pancen ora gelem iman karo Gusti Allah, aku ora marek-marek kowe. Arep ngoten. Karena tak tinggal. Tapi kan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala itu enggak begitu caranya. Ya, akhirnya Nabiullah Yunusnya kena hukuman. Yaitu ternyata sehari Nabiullah atau setelah hari kepergiannya Nabiullah Yunus meninggalkan kaumnya, Allah mengirim berbagai macam permulaan adab. Ya ada gunung api meletus, langitnya hitam. Umatnya jadi ketakutan. Ketok iki bener omongannya Nabiullah Yunus. Ayo do tobat wae nyembah ring pangeran. Akhirnya iman kabeh wong umate ora sing ora iman. Iman sedaya. Nah, karena itulah Nabiullah Yunus begitu hendak meninggalkan kaumnya, cukup anaknya ana sing dipangan serigala. Cukup ana sing kerem, tinggal Nabiullah Yunus sendirian. Diambil semua sama Allah. Loh ujiannya Nabi enggak sepele, istrinya hilang, ya tenggelam, anaknya tenggelam, yang satu ada yang dimakan binatang buas. Tinggal Nabiullah Yunus sendirian. Akhirnya dia naik perahu gonjang ganjing terjadi badai. Terjadi badai, kesimpulannya di situ harus ada satu yang dikeluarkan, dan yang dikeluarkan adalah Nabiullah Yunus. Kata pembesar kaptennya, ini tidak mungkin terjadi kecuali salah satu dari penumpang ini ada yang tidak diridhai oleh Allah, katanya. Kok bisa tahu? Oh, kayaknya itu yang nggak diridhai. Nggak mungkin, itu terkenal nabi, terkenal orang soleh, masa itu yang dimurkai oleh Allah. Akhirnya Nabi Yunus sendiri yang ya sudah saja menjatuhkan diri ke laut. Begitu di situ langsung ditelan sama ikan. Yaitu sudah Allah yang ngirim. Di dalam perutnya hut tersebut Nabiullah Yunus selalu membaca tasbih. Yaitu apa? Yaitu apa tasbihnya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar sekaligus itu istighfarnya Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi ada istighfarnya, ada tauhidnya, ada tasbihnya, subhanaka ada tasbihnya, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Begitu terus Nabiullah Yunus di dalam perutnya membaca tasbih, membaca istighfar itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Sampai malaikat di langit itu ora tega. Sampai malaikat Jibril kalau tidak salah ngomong sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rob, saya mendengar tasbih atau istighfar dan tasbihnya hambamu yang lemah dari tempat yang sangat jauh, yaitu Nabiullah Yunus. Akhirnya dikeluarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala, ikannya ke pantai, dimutahkan sampai akhirnya di pantai. Itu ya, di pantai jenenge wong ning jero wetenge ikan berapa hari ya ilang kabeh rambutnya wis. Di pulau tersebut ditumbuhkan oleh Allah tanaman yang bisa menyembuhkan kulitnya, rambutnya tumbuh kembali. Nah, dikeluarkannya itu yaitu tepat pada 10 Muharram. Andai kata Nabiullah Yunus tidak dikeluarkan dari perutnya hut tersebut, maka hut tersebut menjadi kuburannya Nabi Yunus ila yaumil qiyamah. Itu barokahnya apa? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka afdhalul istighfar diantaranya adalah istighfarnya Nabi Yunus. Kalau sayyidul istighfar lain lagi, ya kan? Allahumma anta rabbi. Tapi kalau afdhalul istighfar diantaranya adalah istighfarnya Nabiullah Yunus. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin.
La ilaha illa boten wonten pangeran kang hak den sembah iku maujud illa anta kecuali panjenengan. Subhanaka maha suci panjenengan. Inni satemene ingsun kuntu ana sapa ingsun iku minal dzalimin. Itu artinya, nggih. Wa fihi falkul bahr li bani Israil wallahu a'lam bis-shawab. Itu tadi diantara kejadian-kejadian yang istimewa yang pernah terjadi dari zaman Nabiullah Adam pada hari Asyura. Ya, masih sangat banyak, akan tetapi saya kira sudah cukup karena keterbatasan waktu. Mudah-mudahan walaupun sedikit bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.